Saya ada di pelataran Joko Beke, yaitu kediaman atau komplek kediaman almarhum Joko Beke, seniman Indonesia yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kali ini pelataran Joko Beke menjadi salah satu situs untuk penyelenggaraan Biennale Jogja ke-18 tahun 2025. Ada 4 karya yang ditempatkan di sini, di situs ini, termasuk satu ruangan studio atau ruang tamu yang menjadi yang berisi karya-karya Pak Joko Beke. Kita akan lihat ke sana yuk. Ini komplek pelataran Joko Beke. Di situ ada patung Pak Joko Beke. Saya nggak tahu aslinya atau repronya, tapi itu yang dibuat ketika dia berada pada masa tahanan sebagai tahanan Legra, ditahan oleh Orde Baru. Ini kompleksnya dulu sangat ramai karena banyak teman-teman Pak Beke yang tiap hari pasti main di sini. Ini di ruang di situ ada gamelan 2 set yang selalu dimainkan oleh orang-orang kampung di sini. Itu juga ada garasi dan kita masuk ke studio di seperti basement ini. Nah, inilah ruangan yang dipakai untuk pameran Biennale Jogja yang sehari-hari sebelumnya sebagai ruang tamu, juga studio untuk melukis juga bagi Pak Joko Beke. Kali ini di sini ada 17 lukisan yang lama dan baru atau mungkin masa-masa terakhir, dan 1 lukisan repro. Ini lukisan repro yang menjadi dianggap sebagai karya puncak Pak Joko Beke, yaitu Berburu Celeng, yang dibuat tahun 1998 saat Soeharto jatuh dan dipamerkan menjadi satu-satu pameran tunggal, betul-betul hanya 1 karya. Ini yang dipamerkan di Bentara Budaya mungkin sekitar 16 Agustus 98 kalau nggak salah ingat gitu, dan hanya 24 jam pameran itu, dan heboh karena kemudian karya ini laku dijual 1 miliar, menjadi salah satu atau satu-satunya lukisan yang termahal pada saat itu di Indonesia yang pelukisnya masih hidup. Nah, kita bisa lihat sekarang suasana pameran ini ada potret Pak Joko Beke. Mungkin yang motret adalah seniman Mas Hari Budiono. Kemudian ini buku tentang Joko Beke yang diterbitkan oleh Gramedia, berisi kumpulan tulisan dan banyak catatan-catatan penting berkaitan dengan itu. Ini artefak-artefak yang dulu dipakai untuk Pak Joko Beke dalam berproses melukis atau berkarya. Kita bisa melihat ini timeline atau kronologi perjalanan hidup dan perjalanan kreatif seorang Joko Beke yang dulu sempat berproses di Sanggar Bumi Tarung pada tahun 61, mulai tahun 61. Tapi Pak Joko Beke sendiri sebetulnya sebelum itu jelas lahir tahun 41 tahun 37, 2 Januari 37 dia lahir di daerah Purwodadi, Jawa Tengah, dan kemudian kuliah di ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia yang sekarang menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta. Ini perjalanan singkatnya, antara lain pameran Berburu Celeng, itu pameran tunggal yang tadi saya katakan, kemudian dia menjadi tahanan politik yang kita bisa lihat KTP-nya ada tertera Ekstapol. Kemudian dia juga sempat menggegerkan karena pameran Kias di Amerika, Kias atau pameran kebudayaan Indonesia di Amerika itu dia dilibatkan, tapi seniman-seniman Jogja pun menolak kehadiran dia karena beda pandangan politik. Nah, ini salah satu pameran penting
pameran non-blok tahun 95 atau 40 tahun setelah gerakan non-blok yang digagas oleh Soekarno tahun 55. Ada pameran seni rupanya. Di situ ada Soeharto yang membuka pameran itu dengan kurator Adi Piraus, tapi Pak Peke tidak mau menemui Soeharto, padahal Pak Harto ada di depan karyanya Pak Joko Peke. Oke, kita bisa lihat beberapa karya atau 17 karya satu persatu. Ini lukisan potret Pak Joko Peke yang di bawah kayaknya memang dibuat tahun-tahun terakhir, potret diri Pak Peke. Karakternya seperti itu, ekspresif, tidak begitu detail dengan beras stroke kasar. Kemudian ini ada lukisan yang menarik, ini lukisan potret istri dari Pak Joko Peke. Potret ini menarik karena ada kisah yang bersejarah bagi pribadi Pak Joko Peke. Jadi lukisan ini sempat hilang karena karena perubahan politik, dan kemudian pada takut, kemudian semua yang berbau karya-karya kiri-kirian, karya-karya dibuang. Tapi kemudian ternyata ini masih diselamatkan dan dikembalikan ke Pak Joko Peke tahun 90-an, dan kemudian oleh Pak Joko Peke dibeli kembali dengan harga 35 juta. Wow, besar juga waktu itu untuk ukuran harga waktu itu. Dan saya nggak tahu ini kalau lihat memang ini sepertinya lukisan asli, bukan repronya, mudah-mudahan seperti itu. Dan ya, ini punya nilai sejarah yang paling kuat, saya kira salah satu yang kuat di pameran atau di ruang ini. Ini karya-karya Pak Joko Peke pada umumnya seperti ini, dengan beras stroke kasar, dengan warna-warna yang suram, hijau tua, coklat oker, dan lain-lain. Ini lukisan yang menggambarkan sosok petani. Kalau nggak salah ini potret ini mengingatkan kita, dan kita akan tahu ini wajah ini menjadi sampul di buku perjuangan perlawanan petani Banten, yaitu buku yang berisi tulisan kalau nggak salah skripsi atau disertasi doktor dari sejarawan Kunto Wijoyo. Ini bagi teman-teman yang tahu persis tentang buku pentingnya Kunto Wijoyo akan tahu wajah ini. Bukan Kunto Wijoyo, Sartono Kartodirjo, sejarawan senior UGM, sekarang udah meninggal. Ini potret Parangtritis. Pak Joko Peke selalu salah satu seniman yang sangat karib dengan landscape Parangtritis. Makanya dia begitu banyak melukis tentang Parangtritis dengan begitu fasih, meskipun dengan beras stroke kasar atau guratan torehan cat yang simple, tapi kelihatan karakternya sudah kena, dramatis, dan menciptakan sebuah pemandangan yang khas itu. Jadi Pak Peke ada petani di pojok ini, ada 3 orang, dan seterusnya. Kemudian ini pohon-pohon pandan yang kasar dan seterusnya gitu. Ini potret yang lain, potret buruh membawa keranjang. Dan kita akan lihat juga lukisan yang saya kira ini lukisan yang menarik. Saya selalu mengingat ini sebagai lukisan yang juga dramatis, karena kalau nggak salah dengar-dengar ini dibuat on the spot, meskipun tidak selesai ya pada saat on the spotnya, melukis di seberang Plengkung Gading. Plengkung Gading ini dibuat waktu itu ketika pemakaman Raja Jogja Sultan Hamengkubuwono IX ketika meninggal tahun 1988, dan kemudian
itulah saat kali terakhir atau pertama mungkin ya, seorang Raja Jogja yang menyandang status raja berjalan melewati Plengkung Gading. Ini Plengkung Gading. Jadi ketika dia menjabat atau bertahta tidak diizinkan untuk melewati Plengkung Gading ini. Jadi dia hanya bisa melewati di situ ketika meninggal dunia, itu pun ya dengan kereta atau keranda menuju pemakaman di makam Raja Jogja, yaitu di Imogiri, Bantul sana. Nah, ini menarik, dramatis karena digambarkan seolah-olah ada ribuan masyarakat di Jogja yang mengantarkan kepergian Raja Jogjanya pada tahun 1988 waktu itu, dan ada kereta khusus untuk pemakaman itu. Kemudian payungnya juga khusus dan dengan tetabuhan gamelan yang khas karena dibuat atau dikomposisikan khusus untuk kematian Raja Mataram atau Raja Yogyakarta. Ya, ini masih ada karya ini. Mudah-mudahan ini memang bisa direspon dengan baik oleh publik. Kemudian sebelahnya ada lukisan Avandi sedang tertidur. Sleeping Avandi, bukan Sleeping Buddha ya. Berikutnya di sebelahnya nih ada lagi nih, lukisan tentang Parangtritis. Lagi-lagi Pak Beke dengan piawai, dengan simplisitasnya membuat guratan-guratan sederhana menggambarkan landscape Parangtritis atau pantai selatan Yogyakarta. Di sebelahnya ada lukisan besar yang pernah dipamerkan kalau nggak salah di Galeri Nasional, tapi saya lupa persisnya. Tapi ini lukisan yang besar, tidak ada data soal ukuran, tapi saya duga sekitar tingginya 3 atau 3,5 meter, panjangnya kanan kiri sekitar 7 meter, 6 atau 7 meter nih. Ini lukisan yang menarik, yang dikomposisikan dengan baik, memberi narasi penggambaran visual tentang pertarungan dua badak yang terjadi saat September, yang judulnya adalah Sirkus September. Nah, ini di gerbang pintunya, pintu masuk untuk para penampil dari show ini, ada tulisan Sirkus September. Kita bisa bebas membuat tafsir, tapi setidaknya salah satunya tafsir bahwa setiap kali September kita akan ditarungkan, publik akan bertarung dengan wacana tentang PKI, komunisme, anti negara, anti pembangunanisme, dan lain-lain yang diorkestrasi dengan baik, masif, dan sistematis oleh kekuasaan atau penguasa Orde Baru, yaitu Soeharto. Dan kita akan, rakyat dibiarkan untuk melakukan pertarungan yang mungkin mubazir seperti ini kira-kira, sesama badak, sesama bangsa, tetapi selalu diorkestrasi untuk bertarung satu sama lain. Sementara yang lain, tim horenya juga banyak untuk bisa meramaikan pertarungan saudara itu. Itu sama juga, ini ada lukisan besar, langsung berpindah ke sana, ada lukisan besar yang kalau nggak salah judulnya Krokodil. Ini membincangkan tentang eksploitasi mineral di Papua, dan di sana ada krokodil, ada buaya besar yang mengeruk, yang menjadi penguasa atas mineral di sana. Nah,
Lukisan ini tampaknya pernah dipamerkan di Arjok, saya lupa, mungkin sekitar 2015, mungkin ya sekitar 10 tahun yang lalu. Lukisan ini membincangkan tema yang masih relevan, tema sosial politik yang memang masih terus bisa aktual hingga kini, tentang eksploitasi terhadap sumber-sumber mineral di Indonesia yang tidak kunjung bisa terselesaikan oleh negara. Siapapun penguasanya ternyata belum mampu mengusir penguasa dari sana yang bercokol, yaitu Barat, terutama di Amerika. Kita hanya menjadi korban, kita menjadi penonton atas dikeruknya eksploitasi atau pengeksploitasian mineral habis-habisan di sana, dan kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya receh. Oke, ini lanjut, berikutnya ada lukisan potret dua orang. Kita akan segera mengenali. Di kiri itu adalah sosok Maestro Affandi, yang kanan putrinya, putri tunggalnya, Bu Kartika. Affandi jelas sudah meninggal, kalau nggak salah tahun 89 atau 90, saya lupa. Kita bisa cek di Google. Dan kemudian putrinya, Mami Kartika Affandi, sekarang masih hidup, usianya mungkin sekitar 87 atau 89, saya lupa persis, tapi memang sudah sepuh. Pak Affandi saya kira menjadi figur penting bagi Pak Joko Beki. Pak Joko Beki pernah cerita bahwa pada proses dia melukis kembali, berproses kreatif kembali setelah dia dipenjarakan selama 7 atau 8 tahun di Benteng Vredenburg oleh pemerintah Orde Baru, Pak Affandi sosok yang ikut membantu proses pemulihan semangat Pak Beki untuk menjadi seniman kembali. Tiap beberapa hari sekali Pak Beki berkunjung ke studio atau rumah Affandi, dan kemudian dengan terus terang Pak Beki meminta tube-tube bekas pelototan, tube cat yang berharga mahal, bermerek mahal seperti Rembrandt atau Greco yang mahal itu, kemudian diminta, dan masih ada sisa cat-cat sedikit, kemudian dimanfaatkan oleh Pak Joko Beki untuk melukis di rumahnya. Ini saya kira fase-fase penting pada saat itu, dan Affandi masuk dalam posisi sebagai, dalam tanda kutip, dewa penolong pada fase-fase penting yang kritis bagi sosok Joko Beki. Makanya saya kira lukisan Affandi ada dua ya, ada di sini dan kemudian tadi. Nah itu juga saya kira ini adalah bentuk penghormatan Joko Beki pada sosok Affandi, sang maestro, tidak sekadar maestro karya, tapi juga jiwanya yang bisa menolong Joko Beki. Ini kemudian yang menjadi salah satu ciri khas karya-karya Pak Joko Beki, berbicara tentang seni rakyat tayub, aspek kerakyatannya kuat, seperti halnya yang didoktrinkan ketika dia bergabung dalam Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, di underbawnya PKI, Partai Komunis Indonesia, realisme sosial atau apapun namanya, tapi saya kira itu sudah sangat nyublim dalam diri Pak Joko Beki ketika berkarya seperti itu. Ledek-ledek akan muncul pada kanvas karyanya. Ini tadi sudah kita lihat. Uniknya ada banyak sosok potret diri Pak Joko Beki pada tiap karya-karyanya. Ini juga kelihatan Pak Joko Beki dengan rambut kuncirnya, ininya kelihatan. Bahkan mungkin Pak Joko Beki ada beberapa ini, tapi ya, silahkan simak. Kemudian ini bisa kita lihat lagi dua karya yang temanya sama, tentang Pantai Parangtritis atau Pantai Selatan. Begitu syahdu, Pak Joko Beki bisa dengan
konsisten berkarya, meskipun mungkin temanya monoton, tetapi saya kira juga ada bercak-bercak kreativitas pada tiap karyanya. Perspektifnya mungkin atau angle-nya memang berbeda, sehingga cukup kaya lukisan-lukisan Pak Joko Beki, meskipun tetap dia konsisten dengan simplisitasnya, sederhana, brushstroke kasar, warna-warna kusam seperti hijau tua, coklat oker, biru yang juga menyiratkan sebuah kekelaman. Itulah ciri karya-karya Pak Joko Beki. Beginilah suasana pameran dari studio Pak Joko Beki atau pelataran Joko Beki, yang menjadi salah satu situs untuk perhelatan Biennale Jogja 2025 atau Biennale Jogja ke-18. Mudah-mudahan kita bisa menyimak karya-karya Pak Joko Beki, dan setelah perhelatan Biennale Jogja pun ini masih ada, publik bisa melihat, berkunjung ke studio ini. Studio yang cukup megah untuk ukuran di Yogyakarta dan dikepung oleh tanah pribadi milik Pak Joko Beki seluas kira-kira 2 hektar. Jadi rumah ini memang sendirian, sepi, tapi memang ada beberapa jalur yang bisa menjadi jalur menuju ke kampung-kampung sebelah. Oke, terima kasih, sampai ketemu.